Ada sebuah pepatah mengatakan, jika ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Tapi, jika ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama. Hai dulur dan kawan-kawan, kali ini saya Firsa Besari akan menjadi host dari channelnya Arsal Bahtiar. Jadi naik gunung itu sebenarnya selain belajar sama alam juga, itu juga menaklukkan diri sendiri. Arsal sebagai apa? Konten kreator? Iya, kontainer, Iya kan drum apa? Kalau drummer. Kalau konten ya kontainer. gitar. Tiap gunung punya kesannya masing-masing. Wah, ya udah gua ganti gunung apa yang aksesnya paling gede. Gunung Sagara. Nah, berkesan kan? Berkesan. Sekarang isi penuh 520, dulu cuma 300 pertama. Inilah double A, Adit dan Arsal. Kita akan ke gunung apa? Gunung Penandrung. Apa sih? Oh, Perampungan sih, nggak kompak sih anjing. Gunung Hujan. Penandung hujan. Nah, jadi tadi saya sama Adit berangkat dari Soreang, janjian sama Bung Firza, Eki, sama Mang Batman di kilometer 125 Cimahi. Kita tadi udah ketemuan, ya kita cuma isi bensin doang, kita langsung lanjut lagi. Dan tujuan pertama sekarang ke Pemalang, ke rumah saya. Jadi saya mau naruh mobil karena kita mau ke gunung, jadi mobil sedannya kita taruh dulu di rumah. Nanti kalau mobil Mang Batman masih muat kita ikut, kalau tidak saya bawa mobil bapak yang di rumah, Pak Kijang. Kita lanjut dulu. Sekarang kita udah mulai memasuki ruas tol Cipali. Ini tepatnya di kilometer berapa ya? Ini kita tepatnya udah di kilometer 86. Lalu lintas terpantau lancar, cuman kendaraan pemudik udah mulai ada, jadi ya udah masih normal lah, belum terlalu padat, jadi masih aman. Cuman rest area sudah mulai ada pos penjagaan, sudah ada booth untuk servis, untuk cek mobil, seru lah. Ini kayaknya momen kembalinya pemudik setelah 3 tahun ke belakang dilarang untuk mudik. Akhirnya tahun ini bisa mudik. Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Bandung, kami tiba di kota Pemalang. Exit tol. Selamat datang di Pemalang. Dari kota Pemalang sampai ke rumah orang tua saya masih sekitar 1 jam lagi. Tepatnya berada di kaki Gunung Slamet. Di rumah saya cuma menurunkan beberapa barang yang tak perlu dibawa dan menyimpan mobil. Setelah berpamitan dengan bapak dan ibu saya, lanjut saya nyupir. Ternyata masih muat nih mobil Mang Batman, jadi saya tidak perlu bawa mobil lagi. Jadi kita udah sampai di rumah saya, tadi cuma naruh barang doang. Hai guys, berapa kali kesini Pak? Ini sudah keempat apa ketiga? Pertama ke Gunung Slamet, Kedua selamat. Kedua selamat lagi. Kan selamat terus kita. Oh, kondangan. Pertama congratulations Mountain. Nah, Kedua congratulations my friend because he's married. yes, Pak Ubay.
Untuk sampai ke Wonosobo kurang lebih masih sekitar 3-4 jaman lagi. Rutenya via Purbalingga, Banjarnegara, dan barulah sampai ke Wonosobo. Karena butuh amunisi makan malam, kami berhenti di daerah Purbalingga. Boleh Apa tuh? nyicipin satu. Ambil lah. Gak bilang. Perkedel itu Pak. Lagi. Let's go, ketiga. Lanjut. Perut kenyang, tancap gas lagi, dan kami sampai di penginapan kurang lebih jam 10 malam. Assalamualaikum. Oh, bukan sendiri. Dulu kita di sini, Pak. Iya, Assalamualaikum. di penginapan ternyata sudah ada rombongan Manji, Delu, dan timnya. Tinggal menunggu Furki yang kemungkinan pagi hari baru datang. Malam itu kami ngopi sejenak dan lanjut istirahat. Dieng, negeri di atas awan, begitulah sebutannya. Pagi hari terbangun dan kawasan Dieng berselimut kabut tebal. Sudah dipastikan dingin sekali konco-konco. Dingin, Pak. Hah, mandi? Mandi. Karena ada air panas. Oh, ada. Ada dong. Berarti kita mandi, guys. Mandi dong. Sekarang kita udah mau berangkat mendaki ke Gunung Prau. Jadi kita akan mendaki lewat jalur Dieng. Rencana akan lintas, tapi lihat nanti deh. Jadi kita akan mulai berangkat dulu pakai 2 mobil sama teman-teman. Kita cari belanja dulu buat masak nanti malam. Jadi kita sekarang mau belanja sayur dulu buat ke gunung. Setelahnya, kami lanjut menuju basecamp pendakian yang lokasinya tak jauh dari penginapan, yaitu basecamp Prau via Dieng. Udah lama tidak packing gini, guys. Akhirnya kita packing lagi nih. Mantap. Ini sebanyak ini nih buat padahal ke Prau aja. Biar santuy martuy dan nyaman. Seperti biasa, sesuai prosedur pendakian, terlebih dahulu untuk melakukan registrasi. Mendata seluruh barang yang akan dibawa agar barang yang berpotensi menjadi sampah bisa terminimalisir dan bisa dibawa turun kembali. Burki Adventure. Nanjak. Atas dong kalau Gunung Prau memiliki banyak jalur pendakian, Patak Banteng, Kali Lembu, Igir Meranak, Duarawati, dan Wates. Kali ini saya dan rombongan mendaki via jalur Dieng, konon treknya landai, dan tentunya panjang. Cocok lah karena konsep pendakian kali ini banyak nyantai dan sembari bikin konten. Jadi kalau mendaki lewat Dieng ini, trek yang pertama kita lalui adalah perkebunan warga. Ya. Ini sebagian besar di sini apa sih hasil buminya? Mayoritas kentang, kalau mayoritas. Oh, pantesan Kalau untuk ini ya. Bang Sari kayak tanaman yang di pinggir-pinggir tuh Karika, terus cabai. Oh, iya. Cabai yang kayak mirip-mirip paprika ini. Kalau di sini kentang ya.
Di Ya, semuanya kentang lah, HP kentang. pantesan sering di PHP ya. Iya, banget. Nah, setelah sekitar berapa tadi? 10 menitan ya. Jadi batas kebun warga nyampe sini. Terus kita udah masuk ke hutan heterogen. Dari pos 1 sampai mau ke pos 2 tuh hujan. Jadi nggak pakai kamera. Ini bentar lagi udah mau sampai pos 2. Dan ini kata si Rizik, Warlo Dieng, jalurnya yang paling licin karena nanjak terus tanahnya basah. Ini bisa kita lihat. Barusan Lumayan masih buat latihan masih. Ini katanya gunung buat ini Pak ya, nyantai. yang pengen mau nyoba naik gunung. Mencoba naik gunung. Kalau estimasi lama pendakian Gunung Provia Dieng ini sekitar 3-4 jam aja dari base camp menuju puncak. Itu tergantung kondisi fisik kita masing-masing. Nah, akhirnya kita sampai di pos 2. Jadi yang lain kalau istirahat di sana, kita hunting-hunting kabut dulu. Jadi saya selama di Gunung Prau ngetem cuma pakai DJI action aja biar simple. Oke guys, mantap. Kita lanjut lagi jalan karena tangan udah kedinginan. Jadi kita lanjut lagi dari pos 2 ke pos 3, dari pos 3 ke tempat camp. Aman masih, tapi setidaknya better lah karena hujannya udah reda. Tapi ini mah udah sampai atas sana. Aman. Kayaknya tadi bakal keluar sunset. Kayaknya bakal dapet sunset ini kita. Itu penghormatan. Ya. Itu keindahan. Betul sekali. Itu Gunung Gundul. Gunung Gundul bisa didaki. Bisa. Atasnya Gundul lah. Itu Gunung Gundul. Kita sekarang sedang berada di antara pos 3 sampai pos 4. Tapi view-nya gokil banget. Ini kayaknya best view ya. Best view banget. Di sana Gunung Slamet, perbukitan Dieng, pengennya time lapse. Cuman waktunya udah ngejar waktu, harus sampai base camp. Akhirnya tiba di puncak Gunung Prau 2590 mdpl. Gokil. Ini puncak tertinggi dari jalur Dieng. View-nya itu gunung. Dingin. Hah? Dingin. Dingin. Setelah perjuangan mendaki dengan cuaca yang kurang bersahabat, akhirnya setelah sampai puncak terbayarkan dengan sunset yang indah.
Untung teman mendakinya gokil-gokil. Kami semua menyampaikan salam dari puncak perahu via Dieng. Malam hari setelah semua tenda berdiri, kita langsung bongkar logistik untuk dimasak. Jadi tadi yang kami beli ada ati ampela, sayur sop, dan perlengkapan bumbu-bumbunya. Hidangan malam ini saya akan memasak sayur sop yang diracik ala Arsal Bahtiar, dan ati ampela yang akan saya goreng kering. Terus kemudian kita bikin sambal. Jadi ya sederhana aja karena biar cepet dan udah malam juga, takut udah pada tidur dan kedinginan, jadi langsung kita masak. Nah, setelah perut kenyang dan malam semakin dingin, kami semua kembali ke tenda masing-masing untuk tidur. Hai dulur dan kawan-kawan, kali ini saya Firsa Besari akan menjadi host dari channelnya Arsal Bahtiar. Nama acaranya apa ini Sal, kalau boleh tahu Sal? Perdana ini ya? Perdana, nggak tahu. Nah, kita akan mencari tahu pendapat-pendapat orang yang mendaki bareng kita. Ya. Nanti mungkin nama acaranya akan menyusul. Ya. Nah, ini kita kali ini sudah dapat beberapa teman mendaki ya Sal ya? Iya. Teman mendaki kita ada beberapa orang terkenal. Makanya acara ini perdana karena biar kita bisa sekalian pansos. Hai. Oke, kita akan bertanya 3 hal setiap satu orang. Apa aja Sal? Gunung apa yang paling berkesan? Karena meskipun itu pertanyaan yang paling klise, tapi banyak sekali orang yang penasaran ya Sal soal itu ya. Gunung yang paling berkesan. Kedua apa Sal? Kedua adalah gunung paling berkesan. Kenapa itu jadi berkesan? Dan ketiga, alasan kamu naik gunung apa? Satu lagi deh, Satu lagi Ber. kendala. Setiap orang masih punya kendala. Apa sih yang lu rasain kalau ngomong kendalanya? Kendalanya apa? Ya, Oke. gitu. Lanjut terus. Anji, Suranji. Anji, halo Anji. Halo. Apa kabar nih? Firsa Besari. Berapa harga outfitnya? Salah ya, salah. Bukan itu ya. Aduh. Ini pacaran. Ini cuma Ini pacaran. satu bulan. Udah berapa lama pacaran? 1 bulan. Oke Anji, ini kita ada di segmen barunya Arsal Bahtiar. Waduh, Arsa. Ya, kasihan. Jadi gue atas dasar kasihan Ji, karena dia udah lama nge-upload. Oh. Karena dia bikin video yang bagus sekali, tapi yang nonton sedikit. Iya, harusnya stoa. Iya, stoa dong. Tidak perlu memikirkan penonton, jumlah views, yang penting lo bikin yang bagus, Sal. Mungkin karena bagus juga jadi lama. Jadi tidak upload. Iya. Jadi bikinlah Q&A. Nah, kayak gini. Akan lebih cepat. Jadi ibaratnya Sal, dari 3 video, yang satu aja yang sinematik, yang 2 receh aja begini. Ada apa? Kasih thumbnailnya nih. Kasih thumbnailnya Anji. Itu jadi thumbnail ya. Oke, Anji, Ya. gua punya 4 pertanyaan. Apa tuh? Pertama, yang paling klise, gunung apa yang paling berkesan? Yang paling Panjang Anji berkesan. mendaki, ya. Perahu berkesan nih. Perahu ya. Ini berkesan nih. Kenapa perahu menjadi berkesan? Ya, satu, banyak teman-teman, sama teman-teman. Kedua, dingin banget, ya kan? Ketiga, dimasakin Arsal Oh, karena masakan Arsalnya terkenal enak dan karena- asin. Salah. enak karena di gunung. Oh iya, Kalau di kota biasa aja. nggak tahu. Nggak Kita salah. coba nggak salah bercanda, Sal. Nah, terus Jo, jangan cemberut gitu dong. bener gitu dong. Sama pertanyaan ketiga, kendala ketika naik gunung apa sih? Yang dirasakan selama, bukan cuma perahu ya, kendala Anji naik gunung. Satu hal yang menjadi kendala deh. Hujan aja sih. Hujan biasanya ya, hujannya. Cuaca lah ya. Cuaca kan jadi lebih berat langkahnya. Karena jadi tidak berat. menentu ya. Tidak menentu.
Terus Nah. jadi yang paling parah adalah ketika hujan itu jadi menggenang. Karena bukan cuma menggenang. Hujannya menggenang, dianya mengenang. Wah, terkenal. Terkenal. Ah, Nah, pertanyaan terakhirnya adalah susah kalau ngomong sama dia. kalau Kak udah tahu banyak kendalanya ya, tapi kenapa alasan naik gunung apa sih? Jadi kalau di alam tuh memang gimana ya? Gue tuh memang suka belajar sama alam kan. Jadi naik gunung itu sebenarnya selain belajar sama alam juga, itu juga menaklukkan diri sendiri. Mantap. Terima kasih Anji. Kita akan lanjut ke manusia yang kalau Anji terkenalnya di sini nih. Ini di sini. Delu, udah berapa lama? Udah berapa lama pacaran? 1 bulan. Namanya siapa nih? Udah berapa pacaran? Nggak suka, jangan di videoin, nggak suka. Mirip lagi. Ya Delu, Iya, gimana nih? Apa aja kesibukannya nih Delu? Tai banget. Gue tahu sih mau mendaki bareng dari kemarin aja ditanya. Kesibukannya apa? Nggak apa-apa ya Sal ya, kontainer ada lama ya Sal ya ini ya. Kontainer. Kontainer. Ya, Kontennya. ya kan Arsal sebagai apa? Konten kreator. Iya. Kontainer. Iya kan drum apa? Kalau nama Drummer. drummer. Kalau kontennya kontainer. Gitar. Oke, pertanyaan pertama ya. Iya, Gunung apa yang paling berkesan bagi Delu Uye sendiri? Tangkuban Perahu. Oh, kenapa Gunung Tangkuban Perahu menjadi berkesan? Karena tidak perlu susah-susah mendaki. Saya harus cukup bermodalkan kendaraan. Anda sudah langsung sampai ke parkiran dan sudah ada di puncaknya. Malas. Nah, kendala naik gunung apa nih? Kalau boleh satu hal yang menjadi kendala Delu gitu kalau naik gunung. Kendalanya ya nggak beda sama Anji kali ya. Jadi cuaca karena dari dua kali ya. Maksudnya bukan kalaupun yang waktu pas di Curug Siliwangi. Tapi tetap itu pendakian. Nah itu kendalanya dua kali naik sama dia tuh 2 kali hujan. Selalu hujan gitu. Apa karena Anji ya? Karena Anji ya kayaknya. Karena Anji. Lah gue sama si Bung enggak. Oh karena Delu. Karena Terara mungkin nggak menyarang hujan. Udah berapa lama pacaran? 1 bulan. Nggak suka. Udah nggak suka. Males. Ya, oke, berarti cuaca dan udah tahu cuaca waktu di Curug Siliwangi ya, saya sebagai contoh waktu itu udah tahu cuaca terus bikin capek, tapi kenapa masih mau ikut ke Gunung Perahu ini? Kenapa sih masih mau naik gunung? Apa alasan naik gunung? Karena kalau kata-kata Pirsa Bersari bilangnya kalau di Gunung Perahu itu bukan yang kalau jalannya lurus dan mulus Bosen. enggak itu. Dia bilang katanya, "Del, ayo ikut lagi." Kemana? Ke Gunung Perahu. Wah, emang Gunung Perahu gimana? Gue males, Bung. Gunung Perahu itu gunungnya para Instagram, para influencer, gunung para orang-orang yang sering konten lah, enak, nggak sulit, pemandangannya bagus. Padahal dia sendiri belum pernah ke Gunung Perahu, dia baru kali ini juga. Tapi dengan yang mempresentasikan sama gue tuh yang kayak wah. Tapi gimana? Pas kelihatan gimana? Pas kelihatan indah emang, oke, indah. Tapi cuacanya ekstrim banget tuh. Sampai semalam aja gue nggak bisa tidur. Jujur gue nggak bisa tidur semalam karena emang dingin banget parah. Dingin ya. Karena kangen sih. Ya karena dingin banget gitu. Kayak padahal gue udah pakai 3 lapis nih, Bung. Kayak ini biarpun boleh minjem dari Anji juga gitu, tapi tetap dingin banget. Gue jadi kayak buat kawan-kawan nih, saran gue sih kalau emang ke Gunung Perahu prepare lebih baik. Mau itu misalkan nggak mau dipakai atau enggak, tapi setidaknya lu udah prepare gitu. Karena ketika di sini lu nggak pernah tahu nih badan lu bisa menerimakan kondisi cuaca yang ekstrim kayak gini atau enggak. Padahal ini bukan ini tuh masih standar katanya kalau misalkan pada bulan Agustus naik ke Perahu es di sini. itu udah beku gitu. Jadi siap-siap aja bahwa persiapan tuh lebih baik lagi. Mantap. Terima kasih Delu. Iya. Udah Berapa lama pacaran? 1 bulan. Terima kasih Delu. Siapa lagi Sal? Masih ada, itu udah berapa menit? Udah 5. 5 menit. Nah, lanjut. Ini adalah seorang pendaki yang sangat fenomenal dan terkenal dan sering terlihat di mana-mana. Ini adalah Furki.
Sahroni yang bukan dari keluarga milioner itu. Jadi banyak yang kira dua anaknya. Oh bukan ya. Oh, Jadi bukan. klarifikasi sekalian, Furki Sahroni ini Bukan. ada hubungannya dengan siapa namanya itu? Ahmad Sahroni. Sahroni, Ahmad nggak Sahroni, Bapak Ahmad Sahroni. Nggak ada. Nggak ada ya. Furki Sahroni, oke. Pertanyaan paling klise dulu, gunung yang paling berkesan seumur pendaki yang udah 60 gunung loh dia, Sang. 60 gunung, Sang. Leuser mungkin. Loser. Alasannya? Capek. Oh, jadi karena capek itu jadi paling berkesan. Kesannya capek. Capek banget naik gunung sama teman-teman. Iya ngapain sih? Oke, udah gitu kendala Furki sendiri sebagai seorang pendaki apa nih? Secara umum. Secara umum, keseluruhan. Trekking pulang capek banget. Trekking pulang ya. Nggak ribet gitu. Oh, itu hal yang kecil yang jarang diperhatikan tapi sebenarnya bikin males juga sebenarnya. Sama kalau cewek itu cari tempat buang air. Itu yang sulit. Nggak pakai alat yang kemarin si Abex baru beli itu. Ya tetap aja nyari tempat. Oh iya, susah ya. Oke, terus udah tahu banyak kendala, tapi kenapa masih mau naik gunung? Surki. Karena kendalanya masih lebih mudah daripada kendala kehidupan. Dan di gunung juga kita bisa belajar soal kendala-kendala itu dan menyelesaikannya dengan baik dan benar. Betul. Mantap. Terima kasih Furki Surki. Semoga kita bisa mendaki lagi di luar negeri. Arsal mau mendaki bareng Furki Surki di gunung apa, Arsal? Saya pengen ke Kilimanjaro. Let's go. Kilimanjaro dekat Kilimalang kan? Kita lanjut ke siapa lagi? Ini Warlock si ganteng satu ini yang bernama Alfa Rizi, biasa dipanggil Rizi. Dulu pernah terkenal sebagai anak kecil, sekarang ketika kita lihat sudah besar Tidak terkenal lagi. tidak terkenal lagi. Gunung apa yang paling berkesan? Asia. Kalau aku di Kunir aja sih. Cikunir. Deket. Kenapa si Kunir menjadi berkesan? Deket. Sama apa ya? Ketemu seseorang di situ jadi berkesan. Wow. Awet sekarang? Enggak. Tapi kenangannya yang awet ya. Dan biasanya memang kenangan itulah yang melekat dalam hati manusia meskipun kisahnya sudah tidak ada. Alfa Rizi, kendala yang dihadapi ketika naik gunung apa sih biasanya? Kendalanya capek sih paling. Capek ya. Oh, dari tadi belum ada yang ngomong capek ya. Padahal pada bohong kalau nggak capek ya. Pasti capek. 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 Tapi nggak tahu kenapa. Ya walaupun udah lahir di lereng gunung, ketagihan sih. Ketagihan. Dan apa alasan Alfa Rizi ini ketagihan naik gunung? Apa alasan naik gunung? Alasannya apa ya? Kayak lebih fresh aja gitu, maksudnya healing lah. Ya, Iya, recharge ya benar. Oke, terima kasih Alfa Rizi. Semoga kita bisa mendaki gunung yang lain selain di daerah dia. Siap. Siapa lagi? Mau langsung terakhir? Siapa ini? Lord Lord. Eki Uzumaki Eki Sumaker Sumarekan Heslinging Slasher Serizawa Surya Diningrat Stoikisme Furki Sahroni. Salah ya, salah apa? Ada apa nih? Ada apa? Halo Eki Sumaki. Ada betul. Gunung apa Eki Sumaki? Apa? Yang paling berkesan? Terus dia pertanyaannya. Udah sebel belum sama pertanyaan itu? Tapi kan nggak pernah lu jawab. Ya kan Sekarang lu jawab beneran. udah dijawab sama yang lain. Lu Kalau jawab. berkesan karena tiap datang ke gunung kesannya beda-beda. Cuma paling ada yang berkesannya sulit banget atau indah banget. Mati lah, ada. Sih ada. Ada yang gunung yang kita merasa kesulitan, ada yang berkesannya karena wah pemandangannya bagus. Diplomatis ya Del ya. Diplomatis ya. Diplomatis. Ngomong aja sih gunung apa yang paling berkesan satu lu. Gak ada pak. Tiap gunung punya kesannya masing-masing. Wah. Ya udah gua ganti gunung apa yang AdSense-nya paling gede. Gunung Sagara. Nah, berkesan kan? Berkesan. Berarti nggak usah ditanya kenapa berkesan ya. Karena AdSense-nya Karena gede. AdSense-nya gede. Iklannya jadi banyak. Dia bikin pendakian 4 jam nonstop. Jadi ditaruh AdSense-nya ngebulk 40. Nah, Eki Sumaki, kendala naik gunung apa sih yang dirasakan Eki Sumaki ini?
Dari waktu ke waktu kendalanya pasti beda. Dulu pas zaman masih kuliah kendalanya biaya. Biaya. Pas Masih kerja waktu. Sekarang kendalanya apa ya? Waktu biaya udah ada, kan udah ada sponsor. Temennya gak ada. Waktu udah ada, karena udah punya usaha sendiri, dimarah-marahin. Gak gitu. Gak gitu dong. Pressure-nya berarti karena harus kerja. Harus kerja. Tapi seneng ya. Tapi seneng karena seneng ya dijalanin aja. Berarti alasan naik gunung seneng. Karena digaji. karena digaji. Ya enggak dong, kan dari dulu juga saya. Oh iya udah, karena basicnya dari Basicnya sana. dari sana. Karena nggak semua orang juga ya Sal ya bisa mendaki dan sambil menyenangi itu sebagai profesi, benar nggak Sal? Iya dong. Udah, itu berapa menit Sal? 10. Udah beres nih? Beres. Atau siapa lagi? Udah ya? lah. Oke, kita tutup rangkaian wawancara ini. Mungkin ini wawancara yang pertama dan nanti akan ada kelanjutannya Arsal di gunung-gunung yang lainnya. Mungkin bukan saya nanti pembawa acaranya, nanti bisa Adit, bisa Warlock atau siapapun. Tapi semoga saja kawan-kawan ini bisa memberi pencerahan. Kalau ada yang nanya kenapa sih naik gunung? Gunung apa sih yang paling berkesan? Setiap manusia memiliki alasannya sendiri-sendiri dan nggak perlu selalu healing juga. Ada yang ke gunung nyari duit, ada yang ke gunung memang suka aja dengan tantangan, ada yang ingin menaklukkan diri sendiri. Berbeda-beda. Kalau kalian masih bertanya kenapa sih Anda naik gunung, mungkin dijawab dengan satu hal, coba sendiri. Ketika mencoba, jangan salahkan kalau sampai ketagihan. Sampai jumpa lagi di channel Arsal Bahtiar yang lainnya di Ulek Produk. Ulek Gendeng. Saat pagi hari, Gunung Prau terlihat sangat cantik dan eksotis sekali. Beruntung bisa menikmati gunung ini saat kondisi yang terbilang sangat sepi. Dari puncak Gunung Prau terlihat pemandangan beberapa puncak sekaligus dari satu arah pandangan aja. Ada puncak Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro itu terlihat sangat jelas. Akhirnya bisa merasakan Gunung Bromo tidak Gunung Bromo. Akhirnya bisa merasakan Gunung Prau yang tidak terlalu ramai. Kok jauh? Tidak terlalu ramai seperti pasar. Oh ini asli. Ini Gunung Prau yang tidak seperti diberitakan orang-orang. Ya, biasanya di sini semua nih. Biasanya full rame seperti pasar, tapi kali ini milik kita sendiri. Milik kita sendiri ya. Milik kita sendiri. Terima kasih Gunung Prau atas segala keindahannya. Kami pamit pulang ya.